Untukmu yang terpuruk karena larut dalam kesedihan, entah itu kesedihan apapun, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Dunia ini terus berputar. Dia tidak akan memikirkan apa yang ada di rasa kita. Siang tetap akan berganti malam, dan pagi akan menggantikannya kembali. Begitulah seterusnya. Hidup akan terus berjalan seiring menurunnya sel-sel aktif di dalam tubuhmu. Iya, kamu akan semakin tua. Itu artinya waktumu semakin sedikit untuk kembali bangkit. Saat kamu berpikir bahwa sia-sia apa yang kau lakukan, ingatlah, tak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Kamu terbangun hanya untuk kembali tertidur. Kamu makan hanya untuk kembali merasakan lapar. Kamu berjumpa hanya untuk sekedar ditinggalkan. Kalian bangkit memang hanya untuk kembali terpuruk. Tapi ingatlah, proses itu membuat kita kuat. Proses itu juga yang membuat kita menikmati hidup. Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa ngantuk. Apa bisa kalian menikmati tidur yang lelap? Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa lapar. Tahukah kalian arti nikmatnya sebuah makanan? Dan bayangkanlah jika kalian tak pernah berjumpa seseorang. Apa kalian mengerti artinya sepi dan indahnya saat berbagi? Begitupun jika kalian tak pernah terpuruk. Apalah arti semangat dan nikmatnya rasa bangkit? Jika saat ini kalian terpuruk, harusnya kalian bersyukur, karena Tuhan akan berbagi kenikmatan untuk semangat dan bangkitnya hidup kalian. Bukankah hidup ini hanya untuk mencari nikmat? Tak ada nikmat yang lebih nikmat dari bangkitnya hidup dari keterpurukan. Mungkin kalian merasa enggan dengan rutinitas yang berjalan. Jatuh bangun, diam berjalan, atau bahkan hidup dan mati. Tapi ingatlah, proses itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kalian di dunia. Tuhan hanya akan melihat bagaimana kita menikmati proses itu, bukan tujuannya. Semua orang akan mati, dan mungkin itu tujuan kita. Tapi Tuhan tak akan pernah menilai kematianmu. Tapi Tuhan akan melihat bagaimana proses dalam perjalanan hidupmu. Untukmu yang masih terpuruk dan tak mau segera bangkit, atau bahkan enggan untuk sekedar berdiri dari purukmu, atau mungkin kamu hanya diam karena tak tahu harus berbuat apa. Kamu punya segalanya. Karyamu masih bisa untuk dinikmati. Paling tidak masih ada orang di sekitarmu yang menanti. Karena Tuhan memang menyediakan orang-orang seperti itu di dekatmu. Janganlah menunggu waktu yang tepat. Waktu akan terus berjalan tanpa melihat rasa di dirimu. Karena waktu menyediakan semua ruangnya untuk kau nikmati. Hidup ini terlalu singkat untuk keterpurukanmu. Apalagi hanya untuk mendengarkan kata tidak kuat dalam hidupmu. Yakinlah, Tuhan menciptakan kuat yang lebih besar daripada setiap buruk yang kau alami. Masihkah kau akan berdiam diri, sementara matahari akan terbit dengan sinarnya yang cerah, daripada kegelapan di hari semalam? Masihkah kau akan berdiam diri, sementara pijakan menanti kakimu untuk langkah yang kau ayunkan? Jika kau pikir Tuhan yang menginginkanmu seperti ini, sadarlah,
Hanya dia yang membencimu yang bersorak atas kegagalanmu. Bangkitlah sebelum detik ini berganti. Jika hasilnya tak kau temui di detik itu, tapi setidaknya dia semakin dekat daripada kau diam di tempat ini. Untukmu yang terpuruk karena larut dalam kesedihan, entah itu kesedihan apapun, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Dunia ini terus berputar. Dia tidak akan memikirkan apa yang ada di rasa kita. Siang tetap akan berganti malam, dan pagi akan menggantikannya kembali. Begitulah seterusnya. Hidup akan terus berjalan seiring menurunnya sel-sel aktif di dalam tubuhmu. Iya, kamu akan semakin tua. Itu artinya waktumu semakin sedikit untuk kembali bangkit. Saat kamu berpikir bahwa sia-sia apa yang kau lakukan, ingatlah, tak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Kamu terbangun hanya untuk kembali tertidur. Kamu makan hanya untuk kembali merasakan lapar. Kamu berjumpa hanya untuk sekedar ditinggalkan. Kalian bangkit memang hanya untuk kembali terpuruk. Tapi ingatlah, proses itu membuat kita kuat. Proses itu juga yang membuat kita menikmati hidup. Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa ngantuk. Apa bisa kalian menikmati tidur yang lelap? Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa lapar. Tahukah kalian arti nikmatnya sebuah makanan? Dan bayangkanlah jika kalian tak pernah berjumpa seseorang. Apa kalian mengerti artinya sepi dan indahnya saat berbagi? Begitupun jika kalian tak pernah terpuruk. Apalah arti semangat dan nikmatnya rasa bangkit? Jika saat ini kalian terpuruk, harusnya kalian bersyukur. Karena Tuhan akan berbagi kenikmatan untuk semangat dan bangkitnya hidup kalian. Bukankah hidup ini hanya untuk mencari nikmat? Tak ada nikmat yang lebih nikmat dari bangkitnya hidup dari keterpurukan. Mungkin kalian merasa enggan dengan rutinitas yang berjalan. Jatuh bangun, diam berjalan, atau bahkan hidup dan mati. Tapi ingatlah, proses itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kalian di dunia. Tuhan hanya akan melihat bagaimana kita menikmati proses itu, bukan tujuannya. Semua orang akan mati, dan mungkin itu tujuan kita. Tapi Tuhan tak akan pernah menilai kematianmu. Tapi Tuhan akan melihat bagaimana proses dalam perjalanan hidupmu. Untukmu yang masih terpuruk dan tak mau segera bangkit, atau bahkan enggan untuk sekedar berdiri dari purukmu, atau mungkin kamu hanya diam karena tak tahu harus berbuat apa. Kamu punya segalanya. Karyamu masih bisa untuk dinikmati. Paling tidak masih ada orang di sekitarmu yang menanti. Karena Tuhan memang menyediakan orang-orang seperti itu di dekatmu. Janganlah menunggu waktu yang tepat. Waktu akan terus berjalan tanpa melihat rasa di dirimu. Karena waktu menyediakan semua ruangnya untuk kau nikmati. Hidup ini terlalu singkat untuk keterpurukanmu. Apalagi hanya untuk mendengarkan kata tidak kuat dalam hidupmu. Yakinlah, Tuhan menciptakan kuat yang lebih besar daripada setiap puruk yang kau alami. Masihkah kau akan berdiam diri, sementara matahari akan terbit dengan sinarnya yang cerah, daripada kegelapan di hari semalam?
Masihkah engkau akan berdiam diri, sementara pijakan menanti kakimu untuk langkah yang kau ayunkan? Jika kau pikir Tuhan yang menginginkanmu seperti ini, sadarlah, hanya Dia yang membencimu yang bersorak atas kegagalanmu. Bangkitlah sebelum detik ini berganti. Jika hasilnya tak kau temui di detik itu, tapi setidaknya dia semakin dekat daripada kau diam di tempat ini. Untukmu yang terpuruk karena larut dalam kesedihan, entah itu kesedihan apapun, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Dunia ini terus berputar. Dia tidak akan memikirkan apa yang ada di rasa kita. Siang tetap akan berganti malam, dan pagi akan menggantikannya kembali. Begitulah seterusnya. Hidup akan terus berjalan seiring menurunnya sel-sel aktif di dalam tubuhmu. Iya, kamu akan semakin tua. Itu artinya waktumu semakin sedikit untuk kembali bangkit. Saat kamu berpikir bahwa sia-sia apa yang kau lakukan, ingatlah, tak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Kamu terbangun hanya untuk kembali tertidur. Kamu makan hanya untuk kembali merasakan lapar. Kamu berjumpa hanya untuk sekedar ditinggalkan. Kalian bangkit memang hanya untuk kembali terpuruk. Tapi ingatlah, proses itu membuat kita kuat. Proses itu juga yang membuat kita menikmati hidup. Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa ngantuk. Apa bisa kalian menikmati tidur yang lelap? Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa lapar. Tahukah kalian arti nikmatnya sebuah makanan? Dan bayangkanlah jika kalian tak pernah berjumpa seseorang. Apa kalian mengerti artinya sepi dan indahnya saat berbagi? Begitupun jika kalian tak pernah terpuruk. Apalah arti semangat dan nikmatnya rasa bangkit? Jika saat ini kalian terpuruk, harusnya kalian bersyukur. Karena Tuhan akan berbagi kenikmatan untuk semangat dan bangkitnya hidup kalian. Bukankah hidup ini hanya untuk mencari nikmat? Tak ada nikmat yang lebih nikmat dari bangkitnya hidup dari keterpurukan. Mungkin kalian merasa enggan dengan rutinitas yang berjalan. Jatuh bangun, diam berjalan, atau bahkan hidup dan mati. Tapi ingatlah, proses itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kalian di dunia. Tuhan hanya akan melihat bagaimana kita menikmati proses itu, bukan tujuannya. Semua orang akan mati, dan mungkin itu tujuan kita. Tapi Tuhan tak akan pernah menilai kematianmu. Tapi Tuhan akan melihat bagaimana proses dalam perjalanan hidupmu. Untukmu yang terpuruk karena larut dalam kesedihan, entah itu kesedihan apapun, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Dunia ini terus berputar. Dia tidak akan memikirkan apa yang ada di rasa kita. Siang tetap akan berganti malam, dan pagi akan menggantikannya kembali. Begitulah seterusnya. Hidup akan terus berjalan seiring menurunnya sel-sel aktif di dalam tubuhmu. Iya, kamu akan semakin tua. Itu artinya waktumu semakin sedikit untuk kembali bangkit. Saat kamu berpikir bahwa sia-sia apa yang kau lakukan, ingatlah, tak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Kamu terbangun hanya untuk kembali tertidur.
Kamu makan hanya untuk kembali merasakan lapar. Kamu berjumpa hanya untuk sekedar ditinggalkan. Kalian bangkit memang hanya untuk kembali terpuruk. Tapi ingatlah, proses itu membuat kita kuat. Proses itu juga yang membuat kita menikmati hidup. Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa ngantuk. Apa bisa kalian menikmati tidur yang lelap? Bayangkanlah jika kalian tak pernah merasa lapar. Tahukah kalian arti nikmatnya sebuah makanan? Dan bayangkanlah jika kalian tak pernah berjumpa seseorang. Apa kalian mengerti artinya sepi? Dan indahnya saat berbagi. Begitupun jika kalian tak pernah terpuruk. Apalah arti semangat dan nikmatnya rasa bangkit? Jika saat ini kalian terpuruk, harusnya kalian bersyukur. Karena Tuhan akan berbagi kenikmatan untuk semangat dan bangkitnya hidup kalian. Bukankah hidup ini hanya untuk mencari nikmat? Tak ada nikmat yang lebih nikmat dari bangkitnya hidup dari keterpurukan. Mungkin kalian merasa enggan dengan rutinitas yang berjalan. Jatuh bangun, diam berjalan, atau bahkan hidup dan mati. Tapi ingatlah, proses itu adalah tujuan Tuhan menciptakan kalian di dunia. Tuhan hanya akan melihat bagaimana kita menikmati proses itu, bukan tujuannya. Semua orang akan mati, dan mungkin itu tujuan kita. Tapi Tuhan tak akan pernah menilai kematianmu. Tapi Tuhan akan melihat bagaimana proses dalam perjalanan hidupmu. Untukmu yang masih terpuruk dan tak mau segera bangkit, atau bahkan enggan untuk sekedar berdiri dari purukmu, atau mungkin kamu hanya diam karena tak tahu harus berbuat apa. Kamu punya segalanya. Karyamu masih bisa untuk dinikmati. Paling tidak, masih ada orang di sekitarmu yang menanti. Karena Tuhan memang menyediakan orang-orang seperti itu di dekatmu. Janganlah menunggu waktu yang tepat. Waktu akan terus berjalan tanpa melihat rasa di dirimu. Karena waktu menyediakan semua ruangnya untuk kau nikmati. Hidup ini terlalu singkat untuk keterpurukanmu. Apalagi hanya untuk mendengarkan kata tidak kuat dalam hidupmu. Yakinlah, Tuhan menciptakan kuat yang lebih besar daripada setiap buruk yang kau alami. Masihkah kau akan berdiam diri sementara matahari akan terbit dengan sinarnya yang cerah daripada kegelapan di hari semalam? Masihkah kau akan berdiam diri sementara pijakan menanti kakimu untuk langkah yang kau ayunkan? Jika kau pikir Tuhan yang menginginkanmu seperti ini, sadarlah, hanya Dia yang membencimu yang bersorak atas kegagalanmu. Bangkitlah sebelum detik ini berganti. Jika hasilnya tak kau temui di detik itu, tapi setidaknya dia semakin dekat daripada kau diam di tempat ini.